Oke guys, nah hari ini kita akan belajar submateri yang baru, dimana kemarin kita udah belajar mengenai perkalian untuk sinus dan kosinus. Nah sekarang kita belajar mengenai penjumlahan atau selisih untuk sinus dan kosinus. Untuk penurunan rumusnya dapat dari mana sih rumus ini? Udah saya jelasin ya di video kemarin. Di hari ini kita akan belajar mengenai contoh soalnya. Gimana sih kasus permasalahan kalau seperti ini? Oke, nanti mungkin ada beberapa contoh soal. Di sini saya tampilkan salah satunya, yaitu cos 75 derajat ditambah cos 15 derajat. Nah, cara seperti ketika permasalahan seperti ini, kita bisa menggunakan rumus penjumlahan untuk kosinus karena kan dia cos-cos. Oke, ini bisa kita gunakan rumus yang mana berarti ya? Rumus yang ketiga ya, cos P tambah cos Q. Oke, berarti ini P-nya, ini Q-nya. Maka tinggal kita ganti aja bentuknya menjadi bentuk seperti ini. Maka saya tulis 2 cos 1/2 dikali 75 ditambah 15 berapa? 75 ditambah 15, saya tulis ulang aja deh. Dikali dengan cos 1/2 75 dikurangi 15. Nah, kemudian kecoret. Kemudian kita lihat ya, 75 tambah 15 itu berapa? 90. Berarti setengah dikali 90 dikali cos 1/2 dikali dengan 60. Oke, 1/2 dikali 90 berapa? Ya, cos 45. Kemudian di sini 60 dibagi 2 cos 30. Oke, sekarang kita menggunakan sudut istimewa. Cos 45 berapa? Iya, 1/2 akar 2 ya. 2 dikali 1/2 akar 2 dikali dengan cos 30 berapa? 1/2 Pak. Cos 30 berapa? 1/2 akar 3. Nah, ini kita bagi 2. Maka kita kali 2, 1/2 jadi hilang ya. Jadi 1/1, jadi akar 2 dikali akar 3 jadi akar 6. Akar 6/2. Oke, jadi bentuk hasilnya cos 75 ditambah cos 15 adalah akar 6/2. Jadi jangan dianggap bahwa cos 75 tambah cos 15 itu sama dengan cos 90 ya. Ini salah, karena yang dijumlahkan seperti ini kalau kasusnya seperti ini. Oke, ini betul kalau hasilnya seperti ini, tapi kan ini kan berbeda sudutnya ya. Artinya cos membawa 75 ditambah cos membawa 15, bukan berarti cos itu 90. Jadi kita tidak bisa melangsungkan penjumlahan seperti itu. Jadi harus menggunakan rumus seperti ini. Oke, untuk soal nomor 1 gini, bisa ya? Nah, sekarang contoh soal selanjutnya. Kalau ada bentuknya seperti ini, itu bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, karena kan penjumlahan dan pengurangan itu kan sifatnya komutatif ya. Komutatif itu artinya dia bisa dirubah posisinya asalkan maknanya sama. Contoh, bentuk ini itu biasanya kan teman-teman bisa langsung kerjakan ini ditambah ini, atau misalkan mau ini dikurangi dengan ini, atau misalkan ini dikurangi ini baru ditambah ini. Maknanya sama. Hanya saja triknya bagaimana? Sebenarnya di sini pinter-pinternya teman-teman yang lihat soal. Kenapa? Karena mau manapun yang kalian proses duluan, hasilnya akan sama karena bentuknya komutatif. Contoh, versi pertama, saya menjumlahkan ini dulu baru dikurangkan dengan ini. Misalkan ya, cos 145 ditambah cos 35 dikurangi cos 45. Oke, ini kan penjumlahan kosinus. Kita bisa menggunakan penjumlahan kosinus, berarti kita menggunakan rumus yang ini ya. Berarti saya tulis 2 cos 1/2 145 ditambah 35 itu berapa? Ya, 180 dikali dengan cos 145 dikurangi 35 berapa? Ya, 110 ya. 1/2 dikali 110 dikurangi cos 45. Nah, sekarang kita bagi 2 dalam sudutnya nih. 2 cos 90 dikali dengan cos 55 dikurangi cos 45. Nah, cos 90 berapa? Cos 90 itu 0 Pak. Oke, berarti 2 dikali 0, 0 dikali cos 55, 0. 0 dikurangi cos 0 dikurangi cos 45 berarti negatif cos 45. Nilainya negatif 1/2 akar 2. Nah, ini kan versi pertama. Artinya ketika saya menggunakan ini ditambah ini. Kemudian kalau misalkan saya menggunakan ini dikurangi ini baru ditambah ini, bisa nggak? Bisa. Tapi kita lihat apakah bentuknya itu yang diminta di soal, misalkan gitu ya. Jadi misalkan saya tulis cos 145 dikurangi cos 45 ditambah cos 35. Oke, berarti saya mengerjakan yang depan dulu ya kan. Nah, ini jadinya gimana nih kalau saya mengerjakan bentuk yang di depan? Misalkan berarti
kita menggunakan bentuk yang pengurangan. Yang ini ya, berarti negatif 2 sekali sin 1/2, 145 ditambah 45 berarti 190. Oke, dikali dengan sin 1/2 145 dikurangi 45 berarti 100 ditambah cos 35. Nah, kemudian kita sederhanakan ini ya. Jadi negatif 2 dikali dengan sin 95 dikali dengan sin 55 ditambah cos 35. Oke, sampai di sini kira-kira ini bisa nggak dikerjakan ketika kita mau menggunakan misalkan ini 50 bukan 55 ya. Nah, 50. Ini kita kira-kira bentuk sudut-sudut ini bisa nggak kita gunakan sudut berelasi? Kayaknya nggak bisa ya. Nah, artinya kita stop sampai di sini. Tapi kita lihat apakah nilai ini kalau kita menggunakan kalkulator akan sama dengan nilai ini? Jawabannya apa? Ya, sama. Karena bentuknya aja yang berbeda, tapi makna atau nilai dari bentuk ini itu sama. Nah, sekarang kalau misalkan saya mengerjakan bentuk yang ketiga, oke, dimana misalkan tadi ini dikurang ini baru ditambah ini, oke, berarti cos 35 cos dikurangi cos 45 ditambah cos 145. Oke, gini ya. Artinya saya mengerjakan pengurangannya dulu, baru ditambah si sudut yang paling besar. Nah, ini jadinya apa nih kalau pengurangan? Negatif 2 sin 35 ditambah 45 ya 80 dikali dengan sin 35 dikurangi 45 negatif 10 dikali dengan ditambah cos 145 ya. Nah, lihat ini kita sederhanakan menjadi apa nih? 2 dikali sin 40 dikali dengan sin negatif 5 ditambah cos 145 derajat. Derajat. Oke. Kemudian sin negatif 5 itu kan sama aja dengan sin 5 ya, tapi negatifnya keluar. Jadi 2 sin 40 dikali dengan sin 5 ditambah cos 145. Oke. Ketika sampai di sini, kira-kira bisa nggak kita ubah ini menggunakan sudut berelasi mungkin menjadi bentuk yang lebih sederhana? Kalau kita lihat, ini kan kalau misalnya kita menggunakan cos 90 berarti kan ini hanya menjadi 50. Sementara ini juga tidak ada keterkaitan antara bentuk ini. Jadi tidak ada yang sama. Artinya kita berhenti sampai di sini. Nah, tapi apakah sekali lagi maknanya sama dengan ini dan ini? Iya, sekali lagi maknanya sama. Kalau teman-teman cek menggunakan kalkulator, itu akan sama nilainya dengan bentuk negatif 1/2 akar 2. Nah, yang jadi masalah bentuk mana yang dipakai tergantung di soal. Kalau soalnya bentuknya pilihan ganda dan menyajikan dalam bentuk yang lebih enak dilihat seperti negatif 1/2 akar 2, berarti kita lihat bentuk yang pertama. Taunya dari mana Pak kita pakai yang itu? Taunya adalah teman-teman lihat dari komposisi nilainya ini, kira-kira nilai mana yang memuat paling tidak satu deh nilai sudut istimewa agar bisa kita kerjakan. Kalau kita lihat komposisinya, ini ditambah ini kan 180, ternyata ini bisa. Ini ditambah ini 190, tidak bisa. Kemudian ini ditambah ini 80 bukan sudut istimewa. Kemudian dikurang pun juga sama. Ini dikurang ini juga tidak sama. Tapi kalau kita sudah menemukan salah satu sudut istimewa saja, itu kita bisa jadikan patokan. Oke, paham ya? Jadi kan kalau misalkan saya mau ngambil langsung depannya ini, karena ketika saya menggunakan rumus penjumlahan dan bentuknya menjadi perkalian, kan sudut ini ditambah sudut ini menjadi sudut 180, dan saya tahu bahwa 180 itu sudut istimewa, dan itu bisa jadi pedoman kita bahwa nanti ternyata bentuk ini itu bisa loh diolah menjadi lebih sederhana dibanding saya mengambil bentuk yang lain. Oke, sampai di situ paham ya? Jadi saya tidak menyalahkan, hanya saja kita lihat bentuk mana yang kira-kira diminta di soal. Kalau bentuknya misalkan esai ini nilai dari ini sama dengan bla 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 bla. Teman-teman mau ngerjain bentuk 1, 2, 3 itu betul. Kenapa? Karena ya kan diminta bentuknya terserah, yang penting maknanya sama. Ya udah, teman-teman mau ngerjain pakai yang ini atau ini itu betul. Tapi kalau pilihan ganda, kalau hanya disajikan bentuk ini tanpa ini di optionnya, tentu kita harus pakai bentuk pertama untuk mendapatkan bentuk negatif 1/2 akar 2 gitu. Bisa? Oke. Nah, sekarang kalau contohnya yang mirip dengan soal yang tadi, tapi ini kita lihat kita pakai yang mana sudutnya. Oke ya, kita belajar melihat aja ya. Soal ini kita kira-kira pakai yang mana.
Kalau kita mencongak aja 155 ditambah 85 berapa? Ya, 240. Berarti ini ditambah ini pasti kemungkinan akan ketemu hasilnya. Tapi kita lihat 85 ditambah 35. Berapa hasilnya? Ya, 120 dan itu istimewa juga. Dan itu juga bisa. Kemudian kita lihat 155 ditambah 35. Itu berapa? 190. Berarti untuk bentuk ini dan ini bisa kita singkirkan. Tapi kalau dikurang, ini kan jadi sudut istimewa juga kan? Berarti mau bentuk ini ditambah ini, mau ini ditambah ini, atau ini ditambah ini, itu akan menemukan hasil yang sama. Dan akan saya jamin bahwa itu mudah dicari. Karena mau dibolak-balik, mau pakai yang mana, itu semua pasti memuat paling tidak satu sudut istimewa. Contoh ya, saya menggunakan ini ditambah ini. Berarti kan cos ditambah cos, kita menggunakan rumus yang ini ya. Berarti bentuk yang pertama, berarti 2 cos 1 per 2, 155 ditambah 85 berapa? Ya, 240 dikali dengan cos 155 dikurangi 85 berapa? Ayo, ada yang udah nyari? Belum dong Pak, orang soalnya belum dikasih. Oh iya ya. Berapa? Iya, 135 ya. Oh bukan, 70 ya. 70, sorry. 70 berarti setengah dikali 70 ditambah cos 35. Nah, kemudian lihat ini kita bagi 2. Berarti 2 cos berapa nih? 240 bagi 2 120 ya. Dikali dengan cos 35 ditambah cos 35. Nah, cos 120 gimana kemarin? Sudut berelasi sama dengan cos 180 dikurangi berapa? Iya, 60. Nah, karena kuadran 2 dan dibawa oleh cos, maka jadi negatif cos 60. Oke, ini bisa saya ubah jadi negatif 2 dikali dengan cos 60 dikali dengan cos 35 ditambah cos 35. Ini berapa? Setengah ya. Setengah dikali negatif 2, negatif 1. Berarti negatif 1 dikali cos 35, negatif cos 35 ditambah cos 35. Ini habis ya, sisanya 0. Ternyata hasilnya 0. Oke. Tapi apakah bentuk yang pertama ini akan sama dengan bentuk yang lainnya? Tentu pasti sama. Kok bisa yakin gitu, Pak? Karena kalau kita lihat semua mau dibalik bolak-balik, semua pasti paling tidak punya satu sudut istimewa. Oke, ini soalnya enak karena semua mau dibalik-balik, teman-teman pakai yang mana pasti ada salah satu yang istimewa. Contoh, tadi kan ini tambah ini. Sekarang saya mau balik ini ditambah ini, baru terakhir ditambah 155. Berarti cos 85 ditambah cos 35 ditambah cos 155. Nah, cos 85 tambah cos 35. Berarti kita pakai yang penjumlahan kosinus dan rumusnya ini ya. 2 cos berapa? 85 tambah 35. Ya, 120. Dikali dengan cos berapa? 85 dikurangi 35, 55 ditambah cos kok 55. Ini kurangnya setengah ya, kurang setengah. Berarti 1/2 dikali dengan 50 ditambah cos 155. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita bagi 2. Berarti 2 cos 60 dikali dengan cos 25 ditambah cos 155. Nah, cos 60 berapa? 1/2. 1/2 dikali 2, 1. 1 dikali cos 25, cos 25 ditambah cos 155. Oke, sampai sini kita lihat ada nggak sih ini kaitannya dengan sudut berelasi? Ternyata ada, yaitu kita bisa ganti cos 155 dengan cos berapa? Iya, 180 dikurangi 25. Jadi cos 25. Nah, ternyata ini kan kuadran 2. Nah, dibawa oleh kosinus, maka jadi negatif ya. Maka ini bentuknya menjadi cos 25 dikurangi cos 25. Hasilnya 0. Oke ya, ini habis ya, 0. Nah, bentuk 1 dan bentuk 2 hasilnya sama, 0. Sekarang kita lihat bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga yang mana yang mau dijumlah? Berarti kalau ini tadi ini tambah ini udah, kemudian ini tambah ini udah, berarti tinggal ini ditambah ini ya. Cos 155 ditambah cos 35 ditambah cos 85. Oke, ini tambah ini berarti jadi 2 cos 1/2 dikali dengan 190 ya. Dikali dengan cos berapa? 155 dikurangi 35 berarti 120 ditambah cos 85. Nah, 2 dikali cos 190 itu dibagi 2 berapa? 95 ya. 95 ya. Dikali dengan cos 60 ditambah cos 85. Nah, sekarang kita lihat.
Cos 60 1/2. 1/2 dikali 2 1. 1 dikali cos 95, cos 95 ditambah cos 85. Sekarang kita lihat ini ada nggak sih sudut berelasi yang main di sudut-sudut ini. Kita cek. Cos 95 itu kan sama aja dengan cos 180 dikurangi berapa? 85. Ya nggak sih? Ya, kan 95 ditambah 85 itu kan 180. Berarti itu sama aja dengan cos 85. Ternyata bentuk ini itu bisa kita ganti dengan cos 85. Oke, tapi lihat 95 itu kan masuknya kuadran 2 walaupun nyempil 5 derajat di situ. Berarti ada negatif di sini ya. Jadi negatif cos 85 ditambah cos 85 hasilnya 0. Oke. Jadi perhatikan soalnya. Kalau soalnya memang bentuk ini ditambah bentuk ini hanya itu aja yang istimewa, berarti kita pakai bentuk yang itu. Tapi kalau semua kita lihat itu ternyata mewakil paling tidak ada sih sudut istimewa, kita bebas pakai yang mana. Oke, idenya nangkapnya ke situ ya. Jadi kita lihat sudutnya dengan cara melihat aja, oh ini tambah ini ternyata bisa, oh ini dikurang ini juga bisa nih. Oh berarti saya bebas mau pakai yang mana kalau memang semua bisa. Kalau memang hanya ada satu ya pakai itu jadi pegangan untuk di mainkan aljabarnya gitu. Bisa?